Allahu Akbar. Jilbaban dirayain pakai duren Wonosobo. Gas. Saya follow IG Zira, tapi Zira belum follow back. Masa sih? Panggilannya abang sama adek, nyaman nggak? Hola semua penonton setia channel YouTube Ini Crush Movie. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu guys. Kini Crush Movie hadir lagi nih dan bakalan menemani waktu gabut kalian. Nah, buat kalian nih yang masih belum menemukan jodoh, tenang-tenang. Karena film yang bakalan kita review yang satu ini menceritakan tentang seorang wanita nakal yang tidak bertemu dengan jodohnya. Tapi lama-lama ternyata dia dipertemukan oleh seorang anak kiai yang dimana kehidupannya sangat berbanding terbalik dengannya. Ya, film yang kali ini bakalan kita review berjudul 172 Day dan tayang perdana pada 23 November 2023 dan mendapatkan rating 6,6 versi IMDb. Oke, tidak usah berlama-lama lagi. Buat kalian yang masih belum subscribe, yuk subscribe dulu dan pastinya jangan lupa hidupin lonceng notifikasinya guys, supaya kalian semua tahu nih kalau ada video terbaru dari kita. Tapi jangan lupa juga like, komen, dan share juga video yang satu ini. Dan inilah film 172 Day. Cepat-cepat tua. Scene awal film ini adalah sebuah pemandangan di Masjid Al-Zikra yang dimana selalu menunaikan ibadah sholat dengan makmum. Tapi di sisi lain juga ada kehidupan gelap diskotik yang dimana seorang gadis cantik ini seperti kehilangan arah gitu. Dia asik dugem dan hampir mabuk. Dia pergi ke toilet dan sepertinya dia memiliki masalah hidup. Dia teringat masa kecilnya yang bahagia bersama ayahnya. Tak lama kemudian ternyata dia berniat menghilangkan nyawa guys, karena masa kecilnya yang bahagia itu harus ditinggalkan oleh ayahnya. Untungnya dia dibawa ke rumah sakit oleh sahabatnya, dan saat dia sadar, dia sudah berada di rumah sakit ditemani oleh kakaknya. Wanita ini bernama Nadira, dan kakaknya bernama Bella. Kakaknya bilang kalau dia terpaksa berbohong kepada mamanya, dan bilang kalau Nadira hampir diculik. Beberapa saat kemudian Nadira boleh pulang, dan dia pulang bersama Kak Bella dan kakak iparnya. Sesampai di rumahnya, ibunya sangat senang nih melihat anak bungsunya itu baik-baik saja. Nadira masuk ke kamar, dan dia melihat foto ayahnya, dan dia teringat lagi nih masa-masa kecil bersama ayahnya dulu. Tiba-tiba Nadira seperti mendapatkan hidayah guys. Dia mengambil semua foto-fotonya yang bersama sahabatnya, dan saat ini dia membajang fotonya saat dia SMP dulu. Di siang hari saat mereka sekeluarga makan, tiba-tiba Nadira turun menggunakan hijab, dan dia berniat untuk berhijrah guys. Kakaknya seperti agak meremehkan Nadira gitu, karena takut Nadira tidak serius. Kak Bella mengajari dia supaya benar-benar tobat, dimulai dari menjauhi teman yang toksik, sering membaca Al-Quran dan mengikuti ceramah. Saat pertama kali Nadira pergi ke masjid bersama Kak Bella, dia juga dikenalkan menemaninya dan membantunya hijrah. Tapi dia sedikit kesal karena di pengajian pertama ustadznya langsung jahat kalau orang yang tidak memakai jilbab maka akan masuk neraka. Di sini Nadira seperti tidak cocok nih pergi ke pengajian itu, dan Kak Bella mulai mencarikan pengajian lain yang bisa cocok untuk Nadira. Kak Bella pun mengajak Nadira dan Intan ke Masjid Al-Zikro yang dimana kiainya masih muda dan mungkin bisa diterima dengan baik oleh Nadira. Ternyata yang berceramah adalah Amer, yaitu anak dari pemilik pesantren di sana. Saat selesai ceramah, ternyata Nadira bertemu dengan temannya yang bernama Abun. Dan Abun ini ternyata juga teman Ustadz Amir guys. Dan di sini Abun memperkenalkan Nadira dan Intan kepada Amer. Nadira langsung bilang kalau dia senang mendengar ceramah dari Amer yang mudah dipahami. Pada malam harinya ternyata Amer langsung nge-follow IG Nadira nih guys. Dan Nadira makin sering mendatangi pengajian-pengajian yang diisi oleh Amer. Hari-hari terus berganti, Amer dan Nadira mulai cacatan nih, dan sepertinya mereka saling suka dan nyaman. Di rumahnya Nadira mulai belajar memasak nih dengan ibunya dan juga kakaknya. Tapi dia harus menunggu sendiri di rumah karena ibu dan kakaknya harus keluar pergi belanja. Saat Nadira di rumah, tiba-tiba sahabatnya yang toksik itu datang dan marah-marah. Kenapa Nadira tiba-tiba berubah dan tidak mau lagi berteman dengannya? Nadira hanya terdiam dan menangis guys. Pada malam hari ibunya bilang kepada Nadira kalau Amer akan datang bersama kedua orang tuanya dan mereka berniat ta'aruf dengan Nadira. Nadira kaget guys, dan dia tidak bisa menolak walaupun sepertinya dia masih kebingungan karena masih belum kenal kan. Keesokan harinya Amer dan keluarganya pun datang dan disambut bahagia nih dengan Nadira dan keluarga. Saat Nadira salaman dengan calon ibu mertuanya, tangannya terlihat ada bekas luka. Dia pun ketahuan guys, dan mertuanya malah menasihati Nadira. Saat semua keluarganya mengobrol, Nadira dan Amer berduaan di teras rumah dan membicarakan tentang hubungan mereka karena Amer benar-benar ingin serius.
Beberapa bulan kemudian, Amer dan Nadira akan melangsungkan pernikahan, yang dimana akad nikahnya dilakukan di Masjid Zikro, dan Nadira bahagia bisa bertemu dengan jodoh secepat itu. Apalagi jodohnya adalah seorang kiai muda. Hari itu adalah hari bahagia Amer dan Nadira, yang dimana dihadiri oleh semua santri di sana. Dan pada malam hari, Nadira seperti salah tingkah gitu guys. Dia bilang kalau katanya kakinya kesakitan, dan Amer langsung menggendong Nadira dong ke kamarnya. Huhui. Dan ini adalah malam pertama pasangan baru. Sepertinya semesta memang merestui ya guys. Mana ada acara selimpat segala lagi. Si Amer aduh. Hari kedua pernikahan mereka, Nadira ikut Amer bekerja, yaitu mengisi pengajian dan mengecek toko madu yang dimana ini adalah usaha Amer. Nadira juga belajar ngaji nih, dan Amer mengajarinya dengan penuh sabar. Hari-hari terus berlanjut, dan mereka pergi belanja ke supermarket. Tiba-tiba Nadira kedatangan nih teman-teman lamanya, dan dia bilang kalau Amer harus mengecek masa lalu Nadira jika ingin menikahinya. Di perjalanan, Nadira pun bercerita kepada Amer tentang masa lalunya. Kalau saat masih SMP dia dibully dan tidak ada satupun yang membelanya. Jadi saat itu Nadira seperti berontak dan dia sudah tidak mau lagi taat dan memiliki kehidupan yang fana. Nadira tiba-tiba sesak nafas nih guys, dan dia ketiduran nih di mobil. Amer so sweet banget ya guys, menggendong Nadira dari mobil ke kamar. Uhuy, emang suami idaman yang satu ini. Pada siang harinya, Amer mulai bergabung nih, bermain bulu tangkis bersama Nadira, Kak Bella, Intan, dan juga kakak iparnya. Siang hari saat Amer duduk bersantai di ruang tamunya, dia melihat ada tespek yang menandakan kalau Nadira hamil guys. Mereka pun sangat senang dan langsung memeriksakan kehamilan Nadira ke rumah sakit. Di rumah sakit ternyata benar guys, Nadira positif hamil dan sudah jalan 2 bulan. Setelah periksa, Nadira dan Amer memutuskan untuk merahasiakan kehamilan mereka dulu dan ingin menikmati kebahagiaannya bersama. Pada malam hari, Amer mengajak Nadira dinner romantis nih guys, dan merayakan kalau mereka akan menjadi orang tua. Saat Amer bekerja, tiba-tiba Nadira menelpon dan bilang kalau dia merasa sakit perut yang tak tertahankan. Nadira langsung dibawa ke rumah sakit dan ternyata Nadira keguguran guys. Baru aja mereka bahagia, tapi sekarang mereka sedih lagi. Dan untungnya mereka masih belum membicarakan hal itu kepada orang tua mereka. Nadira bersedih dan dia hanya bisa menangis semalaman. Untungnya Amer menguatkan Nadira dan bilang kalau mungkin masih belum waktunya mereka punya anak. Nadira beruntung banget ya guys, punya suami sabar dan penyayang seperti Amer. Nadira sedih, dia meminta pulang saja kepada Amer. Hari-hari terus berlanjut dan Nadira selalu sedih ketika dia tes kehamilan dan hasilnya selalu negatif guys. Nadira masih selalu ikut ke acara tausiah nih guys, dan yang ngisi adalah Ustadz Oki. Selain itu Nadira juga ikut acara tausiah Amer dong. Dan dia berterima kasih kepada Abun yang sudah mempertemukan mereka berdua. Nadira juga bahagia karena dikelilingi oleh orang-orang baik dan juga suami yang sangat sayang kepadanya. Sepulang tausiah, Nadira juga selalu menceritakan kebahagiaannya tadi kepada suaminya. Setiap hari saat subuh mereka saling sholat berjamaah guys, dan Amer selalu beruntung mempunyai istri cantik seperti Nadira. Tapi Amer orangnya juga so sweet guys. Dia juga sering memasakkan makanan buat Nadira dan bahkan juga iseng mengajak Nadira mandi bareng nih. Saat mereka bersantai di sore hari, Nadira meminta izin kepada Amer apakah dia boleh mengambil endorsean baju, dan Amer pun tidak melarang itu selama itu membuat Nadira bahagia. Mereka berdua diundang podcast Ustazah Oki, dan Nadira benar-benar hati-hati nih dalam menjawab pertanyaan apakah boleh jika Amer poligami. Tapi Amer berjanji kalau dia tidak akan poligami dan tidak akan menyakiti Nadira. Hari-hari mereka berlanjut dan selalu so sweet nih guys, melakukan hal apapun berdua seperti sikat gigi bareng, nonton bareng berdua, yang intinya seperti orang pacaran lah guys. Setelah Nadira dan Amer nonton, tiba-tiba semua orang heboh karena katanya akan ada orang yang menghilangkan nyawa. Nadira dan Amer pun juga melihat dan ternyata yang akan menghilangkan nyawa adalah sahabat Nadira karena dia hamil di luar nikah dan cowoknya gak mau tanggung jawab nih. Untungnya Nadira terus merayunya sampai akhirnya sahabatnya pun mau turun dan tidak jadi menghilangkan nyawa. Hari ke-100 pernikahan mereka dan Amer selalu memberikan hadiah dan merayakannya bersama walaupun hanya dengan kue kecil. Selain itu Amer juga memberikan hadiah yang besar guys, yang dikasih surprise kepada Nadira, yaitu rumah yang baru dibangun untuk mereka berdua. Di sini Amer mulai batuk-batuk nih guys. Ternyata Amer batuknya makin parah sampai di tengah malam dia tidak bisa tertidur pulas. Karena takut penyakitnya parah, Nadira pun langsung membawa Amer ke rumah sakit dan Amer dirawat di sana. Nadira sangat setia guys menemani Amer dan merawat suaminya itu supaya cepat sembuh. Beberapa hari kemudian Amer pun boleh pulang dan dia mengajak Nadira untuk mengunjungi rumah orang tuanya karena kebetulan mereka juga sudah lama tidak berkunjung. Mereka pun langsung pergi keesokan harinya, tapi mereka masih mampir ke toko perhiasan nih untuk oleh-oleh kedua orang tua Nadira. Selain suami yang baik, Amer ternyata juga menantu yang baik ya. Mereka pun tiba dan keluarga Nadira menyambut bahagia pasangan suami istri ini. Nadira berkumpul dan bahagia guys, karena kini keluarga mereka semakin lengkap.
Setelah itu mereka pergi jalan-jalan ke pinggir pantai nih, dan menikmati kebersamaan keluarga bersama. Amer dan Nadira juga sangat senang nih bermain berdua di pantai. Tapi tiba-tiba saat sedang bermain, Amer batuk-batuk lagi guys. Amer langsung dibawa ke rumah sakit dan dirawat lagi nih. Saat tengah malam Amer menggigil, Nadira langsung memanggil dokter. Sepertinya penyakit Amer makin parah guys. Tapi Nadira tetap setia menemaninya dan merawat Amer selama dia dirawat di rumah sakit. Sampai suatu hari Amer tiba-tiba menguatkan Nadira kalau Nadira lebih baik pulang saja supaya bisa beristirahat dengan tenang. Walaupun terpaksa pulang, Nadira seperti sedih gitu guys, karena itu pertama kalinya Nadira tidur sendirian. Tapi sampai di rumah ternyata Amer sudah memberi Nadira surprise guys, yaitu boneka Duren yang mana Duren adalah buah kesukaan Nadira. Mereka juga sempat teleponan nih guys, dan Nadira sedih karena malam itu Nadira tidur sendirian. Tapi tiba-tiba Nadira mendapatkan telepon dari rumah sakit, dan dia pun langsung bergegas pergi ke rumah sakit. Ternyata Amer cuma ngeprank Nadira guys, supaya Nadira bisa cepat balik ke rumah sakit. Dan Amer memberikan surprise lagi nih, dan dia memberikan buah yang aslinya. Nadira sudah panik nih, takut Amer kenapa-napa, dan untungnya mereka masih bisa bersama. Mereka juga makan durian bersama nih guys. Mereka juga membayangkan keburu membeli isi rumah untuk rumah baru mereka guys. Hari-hari berlanjut, Amer sepertinya makin parah nih, dan bahkan dia harus dipasang oksigen untuk bantuan pernafasan. Tapi pada malam hari, tiba-tiba Amer kritis dan semua orang tua pun langsung datang ke rumah sakit. Beberapa saat kemudian saat dokter keluar, dia hanya mengizinkan satu orang yang masuk. Di sini Nadira sangat bersedih melihat keadaan suaminya yang sepertinya sudah sekarat itu guys. Amer meminta Nadira untuk mengikhlaskannya karena Amer sudah capek. Amer juga meminta Nadira menuntunnya membacakan salawat, dan ternyata benar guys. Itu adalah saat-saat terakhir Amer. Semua keluarga menangis termasuk Nadira yang seperti orang kebingungan gitu. Nadira pergi ke ruangan di mana Amer dirawat, dan ternyata di sana Nadira pecah guys. Semua keluarga jadi menangis, apalagi pernikahan mereka baru saja 172 hari menjadi istri Amer dan harus ditinggalkan selama-lamanya. Amer pun dikubur, dan Nadira selalu dikuatkan oleh orang-orang di sekitarnya. Nadira sangat bersedih guys, sendirian pergi ke pantai dan membayangkan kehidupannya jika Amer masih ada. Di sini Nadira juga mulai menulis kisah cintanya yang hanya 172 hari bersama suaminya itu. Filmnya sedih banget ya guys, Mimin sampai nangis nih yang nonton. Dan ternyata film ini diangkat dari kisah nyata guys. Oke deh, kalau begitu sampai di sini dulu review film yang satu ini. Sampai bertemu lagi di film-film selanjutnya. See you.